Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman. Nah, as usual saya akan bicara mengenai one trending topic lah ya. Tapi before that, as usual saya akan kasih teman-teman lihat saya punya chopping board product juga teman-teman seperti biasa ya. Ini mungkin teman-teman udah pernah lihat sebelum-sebelumnya ya, ini yang warna marble teman-teman ya. Warna-warna ini semacam materialnya dia semacam kayak mirip marble ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya bahannya ini bukan marmer ya atau marble beneran bukan ya teman-teman. Ini sebenarnya bahannya plastik ya. High molecular weight polyethylene teman-teman ya. Ini chopping board ya. Tapi dia dibikin patternnya seperti kayak marble teman-teman begitu ya. Jadi ini kita punya bahan ini apa tuh kelebihannya seperti biasa teman-teman. Teman-teman udah harus mungkin udah sampai sekarang mungkin udah yang sering nonton video saya mungkin udah pasti tahu lah ya. Ini terbuat dari high molecular weight polyethylene. Dia apa tuh bahan chopping board plastik yang lebih padat molecules apa tuh polyethylene-nya teman-teman. Ini yang grade 500 teman-teman ya. Jadi dia lebih padat, lebih keras teman-teman ya. Dia lebih keras ya dan juga dia juga lebih berat. Ini ukuran yang tebalnya 2,5 cm teman-teman ya. Lebar kurang lebih hampir 30 cm, nggak sampai 30 ya. Panjang kurang lebih 40 cm teman-teman. Ini kurang lebih ada 4 sampai 5 kilo teman-teman begitu ya. Ini juga saya pasang handle supaya tuh nyaman dibawa kemana-mana teman-teman begitu. Kenapa kita pakai bahan ini teman-teman? Ini bahan yang minimum standar dipakai di negara-negara maju ya untuk menjaga tuh food safety standard teman-teman gitu. Food safety itu maksudnya tuh supaya tuh bahan makanan, bahan daging apa segala macam bahan food material yang di-chopping di atas tangan ini teman-teman supaya itu tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan mikroplastik teman-teman terutama lah begitu ya. Memang apa tuh bahan kayu memang juga ada yang pakai, tapi itu bahan kayu itu sebenarnya itu tidak diperbolehkan dipakai di commercial kitchen ya teman-teman begitu ya. Yang tiap hari tuh ada heavy duty chopping teman-teman. Itu peraturannya secara global dan internasional teman-teman. Makanya ini dikasih bahan khusus ya teman-teman. Dia udah food grade, antibacterial ya, dan juga dia bahannya juga awet teman-teman begitu ya. Dia nggak gampang apa tuh bergores teman-teman. Saya udah kasih teman-teman bisa akses saya punya video ya. Apa tuh namanya yang dibacok berkali-kali. Nanti saya masukin ke insert ya video saya ini gitu. Jadi dibacok berkali-kali dia tuh tidak goresnya tuh tidak sedalam yang tangan biasa teman-teman begitu ya. Ini di Indonesia memang saya punya material masih agak rare teman-teman, agak jarang lah ya. Itu dipakai di resto sama di hotel-hotel sih. Memang ada yang pakai tapi agak jarang teman-teman karena kebanyakan semuanya grade yang ada di Indonesia teman-teman sekarang ini ya. Mereka terbuat dari bahan yang lebih lembek ya. Otomatis juga lebih murah teman-teman begitu. Bahan lebih lembek akibat apa ya teman-teman? Dia bisa gampang tuh bahan plastik lebih lembek, lebih gampang rusak ya, gampang campur ke makanan. Itu jangka panjang bisa mikroplastik itu jangka panjang bisa menyebabkan kanker ya teman-teman. Asal teman-teman tahu ya begitu ya. Bisa teman-teman bisa Google itu mikroplastik begitu. Jadi ini kita makanya saya sebagai apa namanya expert ya atau saya spesialis di bidang industri chopping board gitu teman-teman. Saya cuma mau kasih melalui video saya ini untuk edukasi lah teman-teman begitu deh, bahwa tuh kenapa bahan kita berbeda, kenapa bahan kita lebih padat, lebih juga ya pasti harga juga lebih mahal teman-teman begitu ya. Karena jangka panjang juga ini kita juga lebih awet teman-teman begitu ya, lebih awet, lebih aman lah teman-teman juga begitu secara tuh namanya food safety standard lah teman-teman begitu ya. Jadi teman-teman harap bisa kalau nanti bisa ada inquiry bisa kontak saya di Instagram H3 Ranger teman-teman begitu ya. Jadi apa namanya kita bisa customize ya ukuran yang teman-teman mau ya, selama quantity-nya bisa mencukupi kita bisa customize teman-teman begitu ya. Ini yang ukuran lebih kecil ya teman-teman, yang mungkin lebih portable size. Dua-duanya juga portable size teman-teman begitu, bisa dipakai di UMKM ya. Kalau untuk pabrik daging biasanya atau mungkin udah tarafnya udah hotel ya atau bahkan restoran besar ya, dia biasanya dia lebih mau pakai yang agak besar lagi teman-teman ya, mungkin bulat ya, atau mungkin dia for a counter top kitchen ya kayak di supermarket di belakang di dapurnya mereka mungkin pakai customize ukuran yang lebih besar lagi teman-teman gitu ya. Itu juga kita juga banyak ini plastik ini teman-teman chopping board. Saya mau jujur ya, ini kita banyak grades lah. Jadi memang kebanyakan di pasar mereka jual yang lebih murah teman-teman begitu. Tapi ya, teman-teman harus tahu dan sadar ya itu perbedaannya apa gitu ya. Jadi mereka punya kekerasan, kelembekan dan juga terbuat dari mana teman-teman begitu ya. Saya punya ini masih terbuat dari Eropa, teman-teman, saya jujur ya begitu ya. Itu udah ada apa tuh di Eropa udah ada IQNet certification ya dari Europe, dan juga di US kita ada FDA approved teman-teman begitu sertifikatnya begitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lah begitu ya. Nah itu kadang-kadang bahan yang lain
yang lebih lembek itu sebenarnya tidak boleh dipakai teman sebenarnya. Jadi takutnya dia bahannya grade-nya tuh lebih lembek, lebih campur microplastik, lebih gampang ke makanan teman begitu ya. Jadi sekarang ini memang di Indonesia belum ada regulasinya ya, belum ada peraturannya. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati gitu ya. Gitu jangka panjang juga kita bisa lihat keawetannya ya, ketangguhannya dan juga kekerasannya teman-teman gitu ya. Anyway, ya kalau teman-teman ada interest ini bisa riset di Instagram. Mungkin sekarang ini saya mau bicara yang sekarang ini bombshell punya news teman-teman, bahwa sih ini banyak luxury brands ya dari yang di Europe teman-teman, terutama kayak Hermes ya. Terus ada ya yang lain-lain juga banyak teman-teman, kayak Chanel, Dior ya, Louis Vuitton ya gitu ya, LV ya teman-teman gitu ya. Ini kan ya banyak terbuat di China teman-teman begitu ya. Ya ini kayaknya suatu kayak like a bombshell teman-teman begitu ya, di TikTok dan juga di social media sekarang teman-teman, bahkan di YouTube juga ya begitu. Beritanya tuh udah di mana-mana, sangat menggemparkan ya teman-teman ya, bahwa tuh ternyata tuh bahan tas itu yang begitu mahal teman-teman. Satu tas tuh minimal paling murah teman-teman kurang lebih 20 jutaan ya, 20 jutaan lebih sampai bisa ratusan juta, beberapa M ya, beberapa miliar ya, dan juga bahkan bisa ya sampai puluhan, paling mahal itu kayak 2 juta dolar teman-teman begitu ya. Itu yang benar-benar really eksklusif teman, pakai real diamonds ya begitu ya. Ini Hermes ya. Jadi itu memang shocking lah ya. Tapi saya mau jujur ya, ini kan katanya, ini beritanya gempar karena banyak tuh Chinese factories teman-teman ya. Dia tuh bikin social media punya postings lah ya, bahwa tuh mereka tuh memang manufacture for ini luxury brands ini teman-teman, itu kayak yang tadi saya bilang Chanel apa tuh Hermes teman-teman begitu yang. Jadi kalau saya lihat teman-teman ya, memang kita bisa nuduh lah ya, dia ini membohong atau gimana, tapi dia kasih lihat itu pabrik loh teman-teman, dia kasih lihat pabriknya, kasih lihat dia punya proses pembuatannya di belakang, dan juga semua tas-tas itu yang dipajang di showroom dia itu yang di China itu teman-teman ya, yang ada beberapa lah teman-teman, udah bisa akses sendiri by now ya, udah banyak sekali posting saya begitu ya, viewsnya juga udah millions ya teman-teman gitu. Jadi kalau dilihat itu, kalau saya mau jujur ngomong, itu kayaknya mereka tidak berbohong teman-teman ya, begitu kalau saya lihat ya begitu ya. Kita orang Chinese ya teman-teman, saya jujur, saya juga orang Chinese lah, saya tahu lah ya gitu, kita punya Chinese culture ya, memang kita business minded ya, kita mau selalu berpikir tuh tentang bagaimana cara tuh making money ya, how to do a really good business ya teman-teman. Tapi kita juga bukan tipe orang yang pembohong teman-teman begitu ya. Kita punya culture ini, kita kalau bukan karena kita memang mempunyai sesuatu yang konkret lah ya, kita nggak mungkin kita tuh menggembar-gemborkan tuh kebohongan gitu teman-teman. Itu kita punya culture ya. Apalagi ini saya sebagai Chinese Indonesian teman-teman, tapi ini dari mainland China ya begitu ya. Ya keluarga saya juga banyak lah ya, ada mereka juga import sebagian, kita punya engineering product materials juga from China teman-teman gitu. Kita tahu teman-teman ya, benar-benar sekarang memang China juga udah banyak berubah lah ya. Bukan tuh seperti zaman tahun dulu ya, berapa puluh tahun yang lalu dia produksi tuh barang yang low quality. Ini udah enggak teman-teman ya, ini udah banyak berubah lah ya. Mereka tuh udah banyak belajar juga dari Eropa ya, dari Korea ya teman-teman, yang begitu dari Jepang ya. Ini China is really now has become the number one factories of the world teman-teman begitu ya. Jadi dilihat begitu udah gitu juga, itu ada juga ya TikTokers sama yang YouTubers lain teman-teman, itu dia bongkar tasnya teman-teman ya, bongkar tasnya ya. Jadi tas Hermes yang dia beli original di US teman-teman ya, atau di Europe, di mana dia bongkar, dia buka, dia ngelihat isi dalam tas itu teman-teman gitu ya. Memang bahannya ya memang ya ada quality, tapi bukan tuh yang really benar-benar tuh yang truly bahan yang mahal teman-teman itu. Jadi bahan itu memang benar bahan quality bagus ya, tapi dia juga kelihatan bahan itu juga bisa tuh dibikin tuh di China teman-teman begitu ya. Ada juga yang cross checking juga dari China juga teman-teman ya begitu, mereka ngecek ini benar atau enggak gitu teman-teman begitu ya. Ternyata tuh kemiripannya itu hampir 90% ke atas teman-teman begitu ya. Jadi sekarang siapa yang tidak percaya teman-teman begitu ya kan, dia bikin video ya begitu teman-teman ya, yang orang pabrik di China ya, dia juga nggak mungkin kalau dia membohong lah ya, dia pasti habis teman-teman begitu ya kan. Ya, kita pikir dari segi psikologi aja ya teman-teman gitu ya. Ini kenapa bisa terjadi begini ya? Ini karena juga si Trump punya
tariff policy ya begitu ya, dia bikin tuh sengaja barang-barang dari China ya di slab tarif 150% ya, bahkan juga bisa lebih hampir 200% teman-teman begitu ya. Jadi ini manufacturers begini pasti mereka kena lah ya kan. Yang imported dari US mereka semua pada stop teman-teman begitu ya. Mereka semua pada stop, kontainer ditahan ya teman-teman ya. Semua menumpuk ya, either di ya yang mungkin belum sampai US, di China juga pada menumpuk teman-teman begitu ya. Ini wave-nya udah bisa kelihatan teman-teman ya, karena mungkin barang-barang yang harus diekspor ke US ternyata ditahan karena tarifnya begitu mahal ya. Jadi bisa hampir mau reaching 200% ya. Jadi dia tahan, mendingan dia ekspor ke tempat lain di mana tuh dia bisa tetap bisa menjual, bukan begitu ya kan? Begitu. Kita juga di Indonesia kita juga udah mulai berasa lah ya bahwa tuh barang-barang apa tuh dari China juga mungkin semakin bisa tambah banyak juga meluber ke Asia Tenggara sini teman-teman begitu ya kan. Jadi kalau saya lihat teman-teman ya, kalau saya lihat dia gara-gara Trump tariff itu ya, mereka juga, saya mengerti kenapa mereka membuat video TikTok begitu bahwa mereka tuh ada real manufacturers of such luxury brands tuh teman-teman begitu ya. Jadi nggak salah mereka teman-teman, mereka memang berbuat yang sepantasnya. Karena kenapa? Sekarang yang tadinya mereka harus bisa kirim ke US ya, mereka ditahan ya kan. Mereka ditahan, mereka akhirnya bagaimana? Ya udah mereka advertise begitu ya kan. Kalau orang-orang US yang mau beli tas yang mahal atau bagus bisa datang ke sana. Mereka juga nggak jual juga murah loh teman-teman. Itu yang saya ngelihat ya, mereka advertise di TikTok itu ya, this Chinese manufacturers begitu. Itu yang biasa tas jual, misalnya dijual ya 20 atau 30 ribu US di $30 US teman-teman begitu ya. Dia menjual kurang lebih hanya 10%-nya teman. Jadi kurang lebih mungkin 2.000 atau 3.000 US. Itu kalau uang kita 2.000 3.000 US juga nggak murah teman-teman itu ya. Yang kurang lebih hampir mau berapa puluh juta juga teman-teman itu tas itu ya begitu ya. Jadi juga nggak murah ya, tapi memang kelihatan craftsmanship-nya, quality-nya juga ada teman-teman begitu ya. Bahannya juga itu leather itu ya, ternyata tuh bukan dibuat di China teman-teman. Itu bahan itu masih import juga dari, katanya kebanyakan dari Afrika ya gitu ya. Itu kulit-kulit kayak buaya, kayak kulit-kulit eksotik ya, itu animal leathers teman-teman gitu. Itu ternyata dibuat juga di source dari Afrika loh teman, kebanyakan ya gitu, di mana banyak buaya-buaya atau binatang-binatang begitulah ya. Itu kulitnya yang diambil tuh teman gitu ya. Dan jadi itu mereka juga import hanya di China itu karena the craftsmen-nya teman-teman ya, orang-orang yang bikinnya ya kan. Jadi mereka itu bikinnya di China, baru mereka tuh lempar kirim balik ke Eropa begitu ya. Itu yang di Eropa mereka juga tidak mau kalah teman-teman. Mereka juga publish their factories teman-teman ya, yang di Eropa juga ya begitu ya. Kayak Chanel sama si LV atau Dior, bahkan si Hermes juga teman-teman begitu ya. Bahkan juga itu yang si orang-orang pekerjanya itu yang di Europe itu, yang di pabrik Eropa mereka teman, juga ada orang Chinese loh teman-teman begitu ya kan. Kelihatan di videonya tuh mereka tuh bilang oh ini ternyata orang Chinese yang kerja di Eropa teman-teman begitu juga ada ya kan, selain orang-orang Eropanya mereka sendiri teman begitu ya kan. Jadi kalau saya lihat teman-teman ya, kita udah nggak usah ngebohong lah ya, ini udah lihat dari iPhone ya, dari Tesla pun yang mobil juga dibuat di China ya. Hanya belakangan ini si Tesla juga pintar lah ya, mereka juga mulai mau bikin pabrik mungkin di kayak di Amerika Selatan, di Meksiko lah teman-teman begitu ya kan. Karena di US pasti nggak bisa lah, pasti terlalu mahal juga teman-teman ya gitu. Secara labornya itu teman-teman gitu. Jadi iPhone juga sama ya. Kemarin itu si Tim Cook ya, yang Apple itu ya, mereka sengaja gara-gara tariff ini ya, iPhone kan bakalan yang tadinya mungkin $1.000 di US bisa jadi 2.000 bahkan 3.000 dolar teman-teman begitu ya harganya. Jadi dia tuh switch, dia punya manufacturing ke India teman-teman begitu, ini Apple ya gitu. Jadi dari China mereka seolah tuh ya mungkin the chips atau yang lain semuanya ya, langsung jadi di-assemble di India, baru lompat ke US teman-teman, karena dari India punya tarif jauh lebih murah daripada China teman-teman. Sampai si Apple berbuat begitu loh teman-teman. Itu Apple itu yang paling handphone yang termahal di dunia tuh Apple teman-teman ya, iPhone ya gitu ya. Ya selain ada Samsung lah ya, yang the S series lah gitu. Jadi itu pun mereka berbuat begitu. Nah ini juga sama teman-teman ya begitu ya. Mereka sekarang sebagai seorang businessman lah teman-teman ya, misalnya seperti you and me lah gitu, businessman ya. Kalau kita bisa sourcing dari suatu tempat yang lebih murah teman-teman ya, yang lebih murah ya, dan juga bahkan ada quality-nya, bukan berarti lebih murah quality juga jelek kita juga nanti nggak bisa jual ya, benar. Jadi
prices-nya lebih murah, tapi quality-nya juga bahkan bisa lebih bagus teman-teman ya. Atau ada quality lah ya, bahkan ya bisa lebih gitu teman-teman ya. Kayak misalnya kita contoh misalnya di Indonesia lah misalnya sama lawan dengan China teman-teman gitu ya. Di sini pada sering protes, jatuhnya juga bisa lebih mahal. Udah gitu juga quality-nya juga, saya mau jujur teman-teman ya, quality juga lebih kurang teman-teman begitu ya. Mau ngapain? Bener nggak teman-teman begitu ya? Dulu ya saya mau jujur ya, saya sebagai pribadi saya nggak pernah, jarang saya beli baju bermerek lah ya. Itu saya juga nggak, mungkin saya termasuk orang yang pelit kali. Jadi saya lebih mandang tuh bagusnya aja teman-teman. Saya nggak mandang tuh brandnya, saya jujur ya. Dulu kalau saya di luar teman, dulu waktu saya masih di Singapura lah, saya kuliah di sana kerja di sana juga, itu kebanyakan orang sana kan really brand conscious teman-teman begitu ya. Maksudnya tuh brand conscious itu tuh artinya mereka tuh sangat tergila-gila sama merek dan label teman-teman gitu. Kayak misalnya kayak iPhone teman-teman, atau dia harus pakai kayak Versace teman-teman, atau misalnya dia harus pakai merek-merek tertentu yang benar-benar tuh terkenal dan populer. Walaupun tuh desainnya tuh biasa aja, atau menurut saya sih kurang begitu bagus teman-teman gitu ya. Jadi dulu waktu saya masih kecil teman-teman ya, dulu waktu saya masih di kuliah di sana ya, itu di Singapura ya. Saya kebanyakan saya beli barang tuh baju saya, terutama baju saya teman-teman, baju saya belinya tuh kebanyakan di Bandung teman-teman. Ya kan? Dulu di Bandung masih banyak FO lah ya, factory outlet saya. Mereka tuh sisa jualan di Bandung, pabrik yang barang-barang yang mau diekspor, mereka jadi sisa, mereka jual di Bandung, FO teman-teman. Udah itu labelnya banyak kan digunting-guntingin kan, baju-baju yang di Bandung itu yang diproduksi di pabrik-pabrik Bandung. Mungkin sekarang udah agak sedikit kurang lah ya, mungkin FO saya nggak tahu di Bandung mungkin banyak yang tutup teman-teman gitu ya. Banyak juga investor juga pada pindah dari Indonesia mungkin ke Vietnam teman-teman gitu ya. Lebih murah lagi, dan juga mungkin quality di Vietnam juga lebih bagus teman-teman gitu ya. Jadi dulu saya suka beli begitu ya teman-teman, saya suka banyak beli baju di Bandung, dan juga saya pakai di Singapura teman-teman. Kadang-kadang ada beberapa merek yang sama loh teman-teman ya. Kayak misalnya dulu yang terkenal kayak merek Guess teman-teman ya, merek Burberry lah ya, atau merek kayak Esprit, dulu masih ada Esprit teman-teman ya. Jadi belinya saya di Bandung teman-teman ya, jauh lebih murah ya, pakai rupiah lagi teman-teman ya. Lalu itu saya pakai di Singapura teman-teman. Jadi kadang teman-teman saya di Singapura suka ngeliat, suka perhatiin gitu ya, saya pakai baju apa ya. Dia mau tahu gitu teman-teman, ini kamu beli di mana? Oh, dikira merek mahal atau bagaimana gitu teman-teman. Padahal sih enggak. Saya bilang saya beli di Indonesia teman-teman gitu ya. Jadi mereka tuh suka nggak percaya teman-teman gitu ya. Saya pikir saya pakai baju-baju mahal atau bagaimana gitu teman-teman. Jadi saya pikir saya buat apa ya? Saya beli di Singapura, atau beli di butik-butik yang udah ada nama mahal begitu, yang padahal saya bisa beli langsung di FO-nya di Bandung teman-teman begitu ya. Ini juga sama lah ya, ini this luxury bags teman-teman ya. Dan kalau mereka bisa langsung source dari pusatnya ya, pabriknya langsung dari China, mereka mau ngapain hanya cuma beli label stempel gitu teman-teman di Europe atau di US teman-teman gitu ya kan. Jadi kalau saya lihat ini teman-teman ya, ada orang yang bilang oh nggak bohong ya. Mungkin nggak semuanya tasnya dibikin di China ya, mungkin ada sebagian mungkin model eksklusif yang tertentu mungkin ya dia dibuat di Eropa, itu pastilah teman-teman. Tapi kalau saya boleh bilang jujur teman-teman ya, dia bilang kalau terbuat dari made in China teman-teman ya, itu tas-tas mahal itu ya, Hermes apa ya, mereka pasti orang pasti harga jualnya pasti jatuh teman-teman begitu ya. Mereka harus tulis tuh terbuat dari Eropa ya kan begitu. Bahkan juga nggak terbuat di US loh teman-teman begitu ya. US mungkin orang dipikir terbuat di US, mungkin mungkin quality-nya juga masih kalah sama Eropa, punya quality, punya craftsmanship ya teman-teman. Jadi dia harus bilang terbuat dari Eropa, benar-benar tuh really eksklusif. Bahkan orang US pun masih kui atau koto sama quality punya orang Eropa ya teman-teman gitu ya. Kalau saya lihat ini semua mungkin udah waktunya lah teman-teman ya terbuka ya, gara-gara juga ini triggernya juga si Trump punya tariffs, punya ini teman-teman gitu ya. Akibatnya apa sekarang ya, itu semua barang-barang Hermes itu yang begitu mahal ya. Mereka juga beli tas itu juga nih, cewek-cewek ini beli tasnya juga karena buat investasi teman-teman. Saya juga ada teman-teman saya di Singapura, mereka ngaku juga ngomong katanya mereka beli tas ini juga buat investasi teman-teman begitu, buat nanti dijual lagi juga nanti benar-benar udah nggak ada model itu, modelnya jadi one of a kind gitu teman-teman gitu ya. Mereka bisa jual lagi, dapat untung lagi tuh teman-teman gitu ya, kalau udah bosan pakai atau bagaimana ya. Jadi mereka tuh sekarang begini akibatnya temen itu harga-harga tas itu semua pada jatuh ya. Pada jatuh, mereka juga pada kalang kabut ya. Ada yang kayak mungkin becoming stress, jadi setengah gila. Ada sebagian mungkin tas itu masih dicicil atau bagaimana teman-teman ya. Yang kan begitu mahal, mereka bilang pakai tabungan mereka untuk beli tas itu teman-teman gitu ya.
tabungan hidup mereka lagi, mereka invest ke tas itu. Ternyata semua ini hanya kebohongan teman-teman gitu ya. Inilah akibatnya teman-teman ya, terlalu tuh tergila-gila sama brandnya, sama brand conscious lah ya, anggap tuh harus pakai brand itu tuh benar-benar tuh udah jadi kayak di surga teman-teman gitu ya. Saya jujur teman-teman, saya dari dulu saya mungkin saya dibilang saya orang agak perhitungan atau pelit kayak teman-teman, tapi kalau saya lihat udah begitu mahal lah teman-teman ya. Sebagus apapun atau sebanyak uang apapun yang saya ada teman-teman ya, belum tentu saya juga mau beli loh teman-teman gitu ya. Karena saya pikir buat apa teman-teman gitu ya, itu juga mungkin ada masanya, ada waktunya, takutnya nanti modelnya juga bisa lewat zaman teman-teman, nggak bisa tahan, atau bisa nggak ya, mungkin ada model yang simple bisa tahan zaman lah, tahan waktu gitu ya, awet dilihat teman-teman, tapi lama-lama ya pasti ada model yang terbaru, ada yang desain yang terbaru, warna yang lebih bagus, lebih trending teman-teman ya begitu ya, lebih trendy juga ya kan. Jadi buat apa teman, sama juga seperti kayak pakai baju lah teman-teman gitu ya. Sekarang ini pakai model lagi begini ya kan, tapi untung baju laki-laki masih bisa tahan awet lama ya. Baju saya ini juga udah ada hampir mau 10 tahun lebih teman-teman ya begitu ya. Dan saya masih bisa pakai, untung ukurannya masih agak pas lah ya. Begitu. Jadi kalau untung baju laki masih bisa tahan teman. Jadi kebanyakan baju laki-laki masih bisa awet zaman lah ya. Tapi kalau baju perempuan, wah itu bisa fatal lagi teman-teman ya. Itu bisa lewat zaman cepat sekali, udah gitu begitu lebih mahal daripada baju laki-laki lagi teman, umumnya baju cewek lebih mahal ya gitu teman. Jadi saya ya itulah, ini akibatnya lah teman-teman ya. Ini semuanya kalau saya lihat ya teman-teman, ini dia nggak main-main loh ya, ini si China ini. Dia udah bongkar ini, akan selanjutnya ini iPhone juga udah tahu terbuat di mana teman-teman ya. Bahkan Tesla pun juga yang dijual begitu mahal di US ya, udah tahu terbuat di mana teman-teman gitu ya. Sekarang luxury bags. Nah selanjutnya orang-orang juga nggak bakal bodoh teman-teman gitu ya. Akan orang, kalau saya sih bukan tergila-gila sama I'm not a brand worshipper gitu teman-teman kalau mau ngomong jujur ya kan. Saya lebih I really prefer to go more for value for money lah teman-teman gitu ya. Anyway ya, thank you for watching teman-teman ya. Hope you can also help me to subscribe, like, and share. Okay, bye-bye.